Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok UniConnect akan mempresentasikan tugas besar di mana kami membuat sebuah manajemen proyek untuk website yang bernama UniConnect. Jadi kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Lamdan Utomo dengan NIM 120623048, dan ada Teuku Madu Rifki dengan NIM 120623019, dan ada Luis Vigo dengan NIM 120623027. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai main problem di project yang kita rancang, yaitu di UniConnect-nya sendiri, yaitu untuk main problemnya sendiri itu yang untuk kebutuhan akademik dan non akademik mahasiswa masih tersebar di berbagai platform yang terintegrasi, kemudian sehingga tidak ada efisiensi dan pastinya itu menyulitkan terutama bagi mahasiswa baru. Kemudian hal itu menghambat adaptasi mahasiswa, kemudian bisa menghabiskan waktu dan melemahkan interaksi serta komunitas kampus itu sendiri. Kemudian ini penjelasan singkat mengenai proyek yang kita rancang, proyek UniConnect, yaitu UniConnect itu adalah platform terintegrasi yang mempermudah kehidupan kampus dengan menggabungkan berbagai catatan, jual beli barang bekas, dan jasa pindahan dalam satu aplikasi. UniConnect itu nantinya bisa membantu mahasiswa lebih efisien untuk berbagai catatan, kemudian pindahan dari kos satu ke kos yang lain. Kemudian nantinya bisa memperkuat komunitas kampus sekaligus membuka peluang mendapatkan pendapatan yang berkelanjutan. Kemudian ini merupakan gambaran umum dari UniConnect. Yang pertama itu jenis proyeknya, yaitu pengembangan sistem atau aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mahasiswa. Yang kedua itu mengenai output utamanya. Di UniConnect itu merupakan aplikasi UniConnect sebagai platform terintegrasi layanan akademik dan non-akademik. Kemudian untuk pengguna utamanya itu, untuk gambaran umum mengenai pengguna utama, yaitu berupa mahasiswa sebagai pengguna untuk jual beli barang bekas, berbagai catatan, perkuliahan, dan layanan jasa pindahan. Kemudian berikutnya ada scope. Di UniConnect sendiri itu dikembangkan sebagai platform terpusat untuk mahasiswa yang mengintegrasikan marketplace barang bekas, berbagai catatan kuliah, dan layanan bantuan pindahan, yaitu kita menamai dengan Goyu untuk layanan bantuan pindahannya. Kemudian cakupan skupnya sendiri itu yang pertama itu desain sistem dan produk, kemudian pengembangan backend dan front end itu berupa website, kemudian nantinya yang di tahap berikutnya itu pengujian dan implementasi, dan yang terakhir itu deliverable. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan work breakdown struktur dari pengerjaannya. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi di situ kita menerapkan mencari tujuan, ruang lingkup awal seperti apa, lalu identifikasi stakeholdernya siapa dan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya diperlukan. Lalu ada step 2, perencanaan, yaitu riset dan analisis kebutuhan pengguna. Pengguna itu dari aplikasi kami butuhnya apa. Lalu ada menyusun milestone, resource, dan strategi komunikasi. Milestone seperti checkpoint ibaratnya, ini sampai mana sampai mana. Lalu desain, ini sudah masuk ke tahap pengerjaan, yaitu pengerjaan desain UI UX, wireframe, prototype, desain final. Lalu perancangan arsitektur sistem setelah merancang UI UX. Lalu pengembangan implementasi front end website, lalu implementasi backendnya juga, lalu integrasi fitur inti seperti marketplace, catatan, Goyu, admin, dan moderator. Lalu yang terakhir ada testing dan juga rilis. Testing itu termasuk seperti bug fixing, stabilisasi, dan juga pembenaran lainnya. Lalu ada rilis versi awal, versi 1.0, dengan dokumentasi cara penggunaan dan juga video demo. Next. Oke, jadwal yang kami tentukan di sini ada 13 minggu, yaitu minggu pertama dan sampai kedua itu kita observasi pengumpulan kebutuhan pengguna itu apa.
Lalu minggu 3 sampai 5, 2 minggu juga itu mulai membuat prototipe Figma dan juga desain finalnya. Lalu minggu 6 sampai 10, 4 minggu pembangunan front end, back end dan juga integrasi fitur. Sudah mulai membuat websitenya. Lalu minggu 11 12 itu pengujian selama 1 minggu apakah ada bug setelah kita melakukan pengerjaan 4 minggu kemarin. Lalu di minggu 13 sendiri ada peluncuran untuk uji coba awal dari pengguna. Next. Estimasi biaya proyek. Total anggaran yang kita terawang ya kan itu kurang lebih 3 juta. Tujuan cost management ini memastikan seluruh deliverable nanti itu tercapai tanpa melebihi anggaran atau mengacu pada constraint anggaran terbatas. Jadi anggaran kami terbatas yaitu 3 juta. Nah, 3 juta itu untuk apa saja? Yang pertama ada hosting server, cloud dan juga deployment. Kurang lebih 1,2. 1,2 ini kurang lebih sudah bisa menampung 200 pengguna kurang lebih. Lalu ada domain dan juga infrastruktur dasar. Domain itu seperti .co.id dan lain-lain seperti itu ya kan. Lalu ada UI UX untuk toolsnya dan juga aset desain. Di sini kita buat aset-aset itu juga membutuhkan biaya 800. Lalu ada testing, uji fungsional, device atau browser testing, kontingensi bug fix, kurang lebih 500.000. Lalu yang terakhir ada cadangan, uang cadangan. Jadi ada apabila sewaktu-waktu butuh dana dadakan kita sediakan kurang lebih 300.000. Lalu ada catatan juga karena anggaran terbatas, prioritas biaya tadi itu lari ke server ya kan, seperti dilihat tadi. Yang paling besar biayanya itu server ya, karena mengutamakan infrastruktur dan juga stabilitas agar pada saat awal rilis itu bisa berjalan baik. Oke, next. Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada manajemen risiko kasih dan Suaramu kurang gatle. Oke, selanjutnya terdapat risk management, di mana manajemen risiko Uniconnect itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko teknis, operasional, serta adopsi pengguna agar tidak menghambat pencapaian tujuan proyek. Di mana untuk approach risk manajemennya itu pertama ada identifikasi risiko, lalu penilaian probabilitas dan dampak, penentuan prioritas risiko, perumusan strategi mitigasi, dan monitoring evaluasi berkala. Di mana risiko utama itu meliputi gangguan server dan cloud, keterlambatan pengembangan fitur, serta rendahnya tingkat penggunaan aplikasi oleh mahasiswa. Untuk strategi mitigasi yang dilakukan melalui penggunaan infrastruktur andal, metode pengembangan agile, serta peningkatan UI UX dan sosialisasi yang dilakukan untuk usernya nanti. Oke, bisa di next. Lalu untuk stakeholder, di sini stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama terdapat stakeholder internal, di mana ada 3 stakeholder. Yang pertama ada project manager, di mana project manager berperan sebagai pengendali utama proyek Uniconnect. Stakeholder ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh aktivitas proyek. Lalu ada tim developer yang dibagi menjadi 3 juga, ada front end, back end, dan UI UX. Di mana tim developer bertanggung jawab atas pengembangan teknis Uniconnect. Untuk front end developer untuk mengelola antar muka pengguna, back end developer untuk menangani logika pada sistem dan database website. Sedangkan UI UX designer itu memastikan aplikasi mudah digunakan. Lain terakhir ada admin dan konten support, di mana
admin dan konten support ini bertugas untuk mengelola konten aplikasi, data awal, serta membantu pengujian fitur administratif. Stakeholder ini mendukung operasional aplikasi agar berjalan dengan baik setelah dirilis. Oke, next. Oke, yang kedua ada stakeholder eksternal. Yang pertama itu ada mahasiswa, di mana mahasiswa merupakan stakeholder utama dan penerima manfaat langsung dari UniConnect, di mana mahasiswa ini pengguna utama dari website UniConnect itu sendiri. Lalu yang kedua ada project owner atau penggagas UniConnect, di mana project owner ini merupakan pihak yang menggagas dan memiliki visi strategis UniConnect. Stakeholder ini memiliki kepentingan terhadap arah pengembangan, keberlanjutan proyek, serta pencapaian tujuan jangka panjang aplikasi. Oke, bisa di next. Oke, untuk kesimpulannya, UniConnect merupakan sebuah platform kampus yang terintegrasi untuk mahasiswa yang menggabungkan marketplace, barang bekas, fitur berbagai catatan kuliah, dan layanan GoU, di mana itu merupakan layanan pindahan kampus dalam satu website. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 13 minggu dengan anggaran 3 juta rupiah, di mana pengembangan ini dilakukan pada minggu ke-6 hingga ke-10. Untuk deliverable utamanya itu meliputi website versi pertama, sistem backend, panel admin, dokumentasi, prototipe UI UX final, serta video demo untuk usernya nanti. Keberhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh kemampuan tim dalam mengelola keterbatasan anggaran, tim yang kecil, dan jadwal yang sangat ketat. Selain itu, diperlukan mitigasi resiko seperti potensi penipuan di marketplace dan kesiapan SDM layanan GoU agar produk dapat dirilis secara stabil dan siap diuji oleh pengguna. Baik, Oke. terima kasih. Sebelum ditutup ada ini kurang lebih tampilan prototipe awal kami ya, untuk UniConnect sendiri. Di sini jadi landing page-nya itu langsung ke daftar ya kan. Lalu ada daftar gratis, di sini ada total total yang telah kita selesaikan ya, ibaratnya oh ada 1000 pengguna aktif, oh ini 3000 postingan, ini apa. Nah, cuma di sini daftar dia tidak diharuskan ya kan, kalian masih bisa menggunakan marketplace gitu. Contohnya seperti ini marketplace. Misal ada Asus, buku algoritma, meja belajar kayu, kalkulator, sepeda Polygon, printer Canon. Lalu untuk catatannya sendiri ya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bisa di-download ya kan. Di sini juga ada kontributornya siapa. Misal di sini kita mau mencari matematika gitu. Masih belum berjalan ya ini karena masih prototipe. Untuk upload catatan juga nantinya akan disediakan gitu. Kalau untuk Goyonya sendiri ini masih in progress ya. Tapi tampilan awal kurang lebih seperti ini. Jadi ada cara kerjanya bagaimana sih? Ada 3 step. Isi formnya gimana, lalu konfirmasi dengan apa tim kami. Tim kami dipanggil relawan ya. Relawan ini dalam arti ada kerjasama lah, bukan relawan yang secara sukarela gitu. Namanya relawan. Gitu. Yang terakhir pindahan selesai. Untuk bookingnya bisa di sini. Lalu ada beberapa riwayat booking ya kan. Antar 3 kardus buku ke stasiun, lalu pindahan kos. Kalau diproses nanti ada seperti ini selesai. Di sini kalau login juga. Nah, misal di sini kalau kita login di sini ada beberapa apa kayak tampilan usernya gitu. Oh, selama di Goyo saya sudah menjual 5 barang, ada 12 catatan yang sudah saya bagikan. Lalu sedang on progress Goyonya 1 gitu. Nah, ini ada aktivitas terbaru, informasi catatan diupload, laptop dijual. Nah, marketplace saya kurang lebih seperti ini, bisa diedit, tambah barang. Catatan saya
Jadi di sini terlihat, oh catatan saya ternyata berguna ke komunitas. Lalu untuk bookingnya yang sedang diproses seperti ini tadi kan pindahan pos. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk ini untuk tampilan user ya, belum untuk tampilan admin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eh, demonstrasi prototipe. Sekian, terima kasih. Bisa ditutup, Mas. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.